Nah, mengenai berita tentang adanya efek samping dari AstraZeneca, saya kira itu penelitiannya ada di Eropa ya. Disebutkan bahwa ada 1-2 kasus yang terjadi, yaitu kalau tidak salah itu penggumpalan darah. Jadi trombosis namanya. Jadi yang diakibatkan oleh AstraZeneca. Tetapi juga yang perlu kita pahami bahwa penelitian itu pun menyebutkan bahwa vaksin AstraZeneca yang menimbulkan clot atau trombus pada pasien tersebut hanya terjadi pada 1-2 dan tidak bisa kita generalisasikan, gitu kan. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ilmu COVID ini sangat dinamis, maka perkembangan itu mesti kita maklumi. Sampai hari ini pun kami tidak memiliki data, sekali lagi tidak memiliki data apakah itu penyebab kematiannya, apakah karena vaksin atau tidak. Tapi intinya gini. Selanjutnya ini upaya vaksinasi ini kan sekarang ada tahap 1 untuk nakes, sudah itu tahap 2 untuk lansia, dan ada di 3 zona green zone itu, zona hijau. Nah, menurut Pak Dokter, apa memang hanya di situ aja yang harus divaksin atau harus semuanya? Semua gini, pemerintah itu berharap dari jutaan 181 juta sasaran vaksinasi, target sasaran vaksinasi itu, ya itu semuanya gitu. Nah, tapi kita memahami bahwa kondisi pengadaan vaksin itu kan di Indonesia belum bisa full menyediakan, gitu kan. Jadi sekarang pun kita masih belum banyak nih punya vaksin sebenarnya. Jadi ya yang perlu kita sampaikan ke masyarakat adalah bersabar. Gitu. Jumlah vaksin yang kita punya itu kan tidak sekaligus kita punya banyak, kan. Apalagi pemerintah kan sudah berkomitmen bahwa vaksin ini merupakan public goods ya, jadi gratis sifatnya kan. Kecuali untuk yang nanti mau mandiri. Nah, kembali pertanyaan tadi, di Bali pun sendiri saya punya datanya dari teman-teman di Dinas Kesehatan Provinsi ya. Itu sasarannya sebenarnya adalah 2.860.914 orang. 2,8 juta. 2,8 juta. Sasaran vaksinasi. Jadi sekitar hampir 80% penduduk. Yes, ya. Jadi kita berharap 80%, 70% kan minimal ya. Nah, memang di tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga itu memang kita saat ini informasi yang beredar kan memang pertama adalah sumber daya manusia kesehatan. Jadi kan teman-teman yang bekerja di Vaskes, dokter, perawat, dan teman-teman nakes lainnya kan gitu ya. Itu targetnya sekitar 36.843 orang tuh di Provinsi Bali. Itu sudah. Nah, sedangkan capaiannya itu di Bali sendiri sudah hampir berapa nih? 207 sebentar. Sudah lumayan banyak nih untuk SDMK-nya. Nah, sekali lagi SDMK itu kan juga pernah terpapar COVID dan lain sebagainya, kan mungkin ada yang sudah vaksin ada yang belum, dan tapi kita berharap nanti yang sudah divaksin, yang sudah pernah terpapar pun nanti akan mendapatkan vaksin juga, akan menjadi target vaksinasi juga. Nah, untuk tahap berikutnya adalah petugas publik dan lansia. Nah, kemudian masyarakat rentan, dan yang sekarang sedang diupayakan adalah 3 destinasi wisata kan. Saya menyadari itu menimbulkan mungkin di sebagian masyarakat, kenapa sih di daerah itu aja sih diprioritaskan gitu kan ya. Tapi kita mesti memahami pilihan pemerintah ya. Dan saya yakin ini bukan pilihan pemerintah provinsi saja, tapi juga merupakan pilihan sulit yang diambil oleh pemerintah pusat kan. Kenapa? Karena Ubud, Sanur, Nusa Dua ya, termasuk Kuta di dalamnya adalah destinasi wisata yang mesti segera dibuka nih. Kenapa? Karena Bali ini kan hidupnya dari pariwisata, ya nggak? Dengan vaksinasi, program vaksinasi ini, dan tetap didukung oleh program ataupun dengan 3M ya, dengan protokol kesehatan itu, kita berharap bahwa daerah-daerah wisata itu siap untuk menerima wisatawan gitu. Karena kalau wisata mati di Bali ya sebagian besar ya penduduk kita hidupnya sulit nih gitu loh, ya kan? Jadi makanya kenapa 3 daerah wisata itu menjadi prioritas berikutnya adalah pemerintah sepertinya memiliki, ini menurut saya ya, memiliki opsi itu karena ingin membuka Bali secepatnya. Jadi membuka Bali dari wisatawan maksud saya. Jadi ketika wisatawan datang, wisatawan merasa aman datang ke Bali ya,
ekonomi bergerak lagi. Ya, ekonomi berjalan lagi karena slogan pemerintah kan gimana tadi bilang ekonomi rakyat sehat, ekonomi pulih gitu ya, ya kan gitu ya. Jadi dengan harapan bahwa nanti kedepannya dari 2,8 juta penduduk Bali yang menjadi sasaran vaksinasi ini akan divaksin semua. Tapi sekali lagi sepertinya pelan-pelan, ya bertahap lah ya. Jadi pengadaan vaksin nggak bisa nyediain semuanya di sini. Seperti itu. Baik Pak Dokter, ini kan terkait proses dari vaksinasi. Ya. Kenapa harus 2 kali Pak Dokter? Kenapa harus 2 kali? Dan berapa rentang waktu yang benar itu? Ada 14 hari, udah itu ada lagi 28 hari, udah itu AstraZeneca katanya ada 2 bulan. Ini jadiin kelinci percobaan bukan? Oh. Gimana Ya, Pak Dokter? pertama kenapa harus 2 tahap ya? Iya. Jadi setiap vaksin atau imunisasi yang dilakukan itu biasanya memang perlu proses booster namanya. Nah, jadi booster itu adalah menguatkan antibodi yang sudah terbentuk dengan suntikan tahap kedua. Jadi seperti kalau waktu kita kecil itu pernah juga divaksinasi TBC ya. Kemudian di waktu SD kelas 3 kelas 4 kita juga pernah dicukit ya. Enggak? Pernah dicukit nggak? Jangan-jangan nggak pernah dicukit nih. Nggak pernah diimunisasi di sekolah SD. Nah, itu juga bagian dari booster namanya. Nah, kenapa harus ada 2 tahap? Adalah tujuannya seperti tadi untuk melakukan upaya booster namanya. Booster itu artinya menguatkan antibodi yang terbentuk pada vaksinasi tahap pertama. Gitu. Jadi tujuannya seperti itu. Nah, memang kalau kita bicara pandemi COVID, kita bicara COVID-19 yang ilmunya itu sangat dinamis. Gitu. Jadi ilmunya sangat dinamis ya. Ilmunya sangat dinamis. Jadi kenapa dulu 14 hari, kenapa kemudian 28 hari, dan bahkan ada yang sampai 2 bulan katanya, 1 bulan misalnya. Nah gini, jadi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ilmu COVID ini sangat dinamis, maka perkembangan itu mesti kita maklumi. Ya. Dulu ingat nggak waktu awal-awal nggak boleh keluar rumah gitu ya. Jadi kalau itu dibiarkan kalau itu terjadi ekonomi nggak jalan dong. Kalau itu dibiarkan, kalau terjadi cuma seminggu 2 minggu sih nggak apa-apa. Ini bertahun. Ini berbulan-bulan sampai setahun kan ini, dan mudah-mudahan cepatlah berakhir. Ya jadi akhirnya kemudian berikutnya boleh keluar asal pakai masker, protokol kesehatan kan gitu ya, pakai masker, jauhi kerumunan, sama cuci tangan sering mungkin kan gitu. Nah kalau vaksinasi juga seperti itu yang pemahaman saya ya. Jadi Sinovac dulu saya vaksinasi pertama kedua intervalnya 14 hari. Nah kemudian berkembang lagi ada vaksin baru AstraZeneca awalnya ada 14 hari. Tapi setelah ada penelitian di tempat dikeluarkannya vaksin, ternyata 28 hari pun juga cukup untuk dilakukan booster. Jadi nggak perlu cepat-cepat gitu kan. Nah berikutnya terakhir ada yang 1 bulan gitu. Nah kalau 2 bulan belum saya dengar ya. Jadi yang paling ini 28 hari itu yang dia maksud 1 bulan. Jadi sekali lagi kita mesti maklumi perkembangan ilmu tentang vaksinasi ini berkembang sangat dinamis. Jadi kita sekali lagi jangan berpikir bahwa ini kemudian masyarakat dipakai kelinci percobaan gitu, enggak. Jadi kami pun di para dokter ya, para tenaga medis di tenaga kesehatan, di pelayanan kesehatan juga harus tetap mengikuti dan dinamika perkembangan ilmu ilmu COVID dan vaksinasi ini juga gitu. Kalau memang 14 hari kita ikuti, 28 hari kita ikuti. Jadi sekali lagi kita harus saya mengajak nih buat semuanya agar apapun nanti upaya pemerintah, ini merupakan bagian dari dinamika perkembangan virus COVID-19 dan upaya-upaya ini yang sangat dinamis. Jadi walaupun itu 14 hari, 28 hari dan sampai 1 bulan itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi artinya asalkan itu, dan itu pun memang resmi diumumkan oleh pemerintah kan. Jadi kami di dunia medis dan juga teman-teman sobat Bali Express dimanapun, mari kita ikuti apapun yang saran pemerintah tanpa kita kok kita di informasinya beda-beda gitu ya. Tapi inilah yang namanya dinamika ilmu COVID yang sangat dinamis. Terus jadi walaupun sekarang sudah vaksin, untuk tetap safety aman dan nyaman itu harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Iya betul. Ya. Itu saya juga ajak tuh. Oh gitu ya. Vaksinasi adalah salah satu upaya.
tapi sekali lagi saya sebutkan di awal, upaya komprehensif adalah tetap mematuhi protokol kesehatan. Itu. Jadi walaupun sudah melakukan Ya, vaksinasi, ya, tetap bisa terpapar. bisa terpapar. Jika dia tidak melakukan Protokol kesehatan dan tidak menjaga kondisi tubuh dengan baik. Oke. Ini balik lagi sedikit Nggak apa-apa, banyak juga. banyak juga. Tentang KIPI itu tadi. Oh, KIPI, ya. KIPI itu tadi benar menurut Pak Dokter sendiri gitu loh. Kalau saya tanya benar atau salah, salah gitu. Ya. Menurut Pak Dokter sendiri, bisa nggak vaksinasi itu menyebabkan kematian gitu loh? Oke. Jadi gini, vaksin menyebab kematian saya belum punya datanya. Ya, jadi intinya mungkin setelah vaksin ada terinfeksi lagi, itu mungkin lebih tepat pertanyaannya kan. Jadi setelah divaksinasi, pertanyaannya adalah apakah mungkin tidak dia terpapar, mungkin, ya kan? Saya tidak mengatakan apakah vaksinasinya tidak bermanfaat atau gimana, tapi yang jelas sekali lagi ilmu COVID-19 yang dinamis ini kan sekarang ini pun sudah ada varian dari virus COVID kan. Nah, oleh karena itu vaksinasi yang sudah kita lakukan itu apakah bisa menangkal varian virus baru? Mungkin itu pertanyaan lebih bagus. Sampai hari ini pun kami tidak memiliki data, sekali lagi tidak memiliki data apakah itu penyebab kematiannya, apakah karena vaksin atau tidak. Tapi intinya gini, mungkin ada kejadian setelah vaksinasi si pasien tidak mematuhi protokol, merasa sudah kebal, kan? Sedangkan dia tidak mematuhi protokol kesehatan, ya kan? Dia keluar, jadi ketemu orang banyak, dan kita kan tidak tahu siapa pembawa virus, ya, karena orang yang membawa virus bisa saja sehat seperti kita nih, jadi tidak membawa virus sama sekali, tidak kelihatan membawa virus. Jadi yang bergejala itu adalah orang-orang yang sudah pasti membawa virus dan sudah pasti menularkan, tapi banyak yang tidak bergejala yang potensial menularkan. Nah, itu setelah vaksinasi lupa pakai masker. Padahal waktu yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk antibodi itu sekali sangat bervariasi antara satu orang sama orang lain. Sehingga ketika ada virus, masuklah ke tubuh orang yang sudah divaksinasi. Nah, itu juga kemudian antibodinya belum cukup terbentuk. Antibodi belum cukup terbentuk. Nah, itu yang kemudian bergejala lagi lah si pasien itu bergejala COVID. Bergejala atau tidaknya ya mungkin tergantung dari imunitas tubuh juga kan. Jadi akibatnya kemudian adalah kalau kemudian imunitasnya jelek, berakibat berdampak bergejala lah si pasien itu, dan kemudian gejala itu yang jika tidak ditangani atau tubuh tidak bisa mengatasi gejala-gejala itu, maka berakibat fatal, mengakibatkan kematian. Jadi intinya gini, orang yang sudah divaksinasi mungkin terpapar jika dia tidak patuh pada prokes dan juga imunitasnya lagi menurun. Jadi kemudian ketika dia terpapar, bisa saja dia bergejala, bisa saja dia tidak bergejala, tergantung sekali lagi imunitas tubuhnya. Ketika dia bergejala, ada yang bergejala ringan sampai bergejala berat, gitu ya. Berat, terlambat penanganan, bisa berujung kematian. Itu mungkin simpelnya seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau seperti itu, lebih baik vaksin atau tidak? Lebih baik vaksin. Oke, harus vaksin. Harus vaksin. Oke, alasannya? Alasannya karena dengan vaksinasi ini seperti tujuan saya di awal sebutkan, bahwa tujuan vaksinasi ini adalah untuk menciptakan imunitas kelompok. Kekebalan kelompok. Ya, kekebalan kelompok. Jadi herd immunity itu. Herd immunity terbentuk jika 70% sudah divaksin. Dan 70% itu yang divaksin sudah membentuk antibodi dalam tubuhnya. Sehingga ketika dia mendapatkan virus dari orang lain, tubuhnya akan melawan virus itu, dan mungkin dia tidak akan membawa virus itu untuk ditularkan ke orang-orang lain yang belum divaksin. Seperti itu. Ini yang terakhir, Pak. Ya. Ada closing statement dari Bapak sendiri seperti apa? Silakan. Baik, saya mewakili segenap pengurus ID Cabang Denpasar. Sekali lagi, pertama mengajak masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Kedua, mengajak masyarakat semua untuk jangan takut untuk vaksinasi. Ya, di semua tempat vaksinasi sudah tersedia pertolongan awal jika ditemukan kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi nanti tapi bersabarlah, karena memang saat ini ketersediaan vaksin di Bali mungkin belum bisa mencakup semua area di Bali. Ya, dari 2,8 juta sasaran vaksinasi. Saya kira mungkin kita akan mudah-mudahan akhir tahun ini
Saya kira Gubernur, Dinas Kesehatan, Bupati, Wali Kota Sebali pun juga sudah berupaya agar semua sasaran vaksinasi ini bisa tercapai di akhir tahun. Yang ketiga adalah bagaimana kita mengupayakan bersama bahwa pandemi ini merupakan musuh bersama. Jadi musuh bersama yang harus dilawan bersama. Dan jadi tidak mungkin para dokter saja, para perawat saja, rumah sakit saja, teman-teman di pemerintahan saja yang berjuang, tapi kita semua. Kita merupakan bagian dari perjuangan kita untuk bebas dari pandemi COVID-19. Oke, baik. Terima kasih Pak Dokter dan tetap sehat. Tetap sehat juga buat Sobat Bali Express. Oke, baik. Terima kasih Sobat Bali Express sudah menyaksikan bincang-bincang Bali Express kali ini bersama Dr. Widiasa dengan tema vaksinasi dan manfaat dari vaksinasi itu. Tetap sehat dan tetap menerapkan protokol kesehatan supaya terhindar dari paparan COVID-19.